Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita dari podcast Kerukunan Lintas Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat akan melanjutkan podcast yang pada hari ini kita akan menyampaikan tentang harmoni, kerukunan dan moderasi beragama ala Kristiani di Kalimantan Barat. Para pemirsa kerukunan yang kami banggakan, kita hari ini sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, Bapak Pendeta Paulus Ajung. Beliau, selamat datang Pak. Jadi kita ingin bincang-bincang Pak terkait dengan bagaimana pemertahanan kerukunan, kemudian penguatan moderasi beragama untuk umat Kristiani di Kalimantan Barat dan juga untuk seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Jadi para pemirsa, kita tentu sudah tidak asing dengan FKUB Kalimantan Barat. Jadi banyak program-program yang memang fokus untuk menjaga, kemudian menguatkan kerukunan dan moderasi beragama di Kalimantan Barat. Hari ini Pak Pendeta, kami ingin minta penjelasan dari Pak Pendeta terkait profil PGIW di Kalimantan Barat. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Didi. Ya, terima kasih pemirsa channel YouTube FKUB Kalimantan Barat. Ada di belakang Pak. Oh, iya. Ya, perkenalkan saya Pendeta Paulus Ajung, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah Kalimantan Barat. Izinkan saya melalui kesempatan ini ingin memperkenalkan secara singkat tentang PGIW itu apa. Jadi PGI adalah persekutuan gereja-gereja yang ada di Indonesia. Pertanyaannya adalah, kenapa perlu ada PGI di Indonesia? Nah, ini tidak terlepas dari konteks internal di kalangan Kristen yang sangat beragam denominasinya. Dengan beragam denominasi itu berarti beragam juga liturginya, teologinya, tata caranya, termasuk misinya, itu berbeda-beda, beragam. Nah, sebelumnya keragaman yang ada itu memang lebih condong mengarah ke pertentangan, begitu ya, konflik, pertentangan di internal gereja-gereja, gereja satu dan gereja yang lain saling klaim kebenaran dan menyalahkan pihak lain yang berbeda. Nah, karenanya PGI hadir sebagai wadah bagaimana gereja-gereja yang beragam ciri khas latar belakang sejarah itu kemudian bisa memaknai keragaman itu sebagai kekayaan, kekayaan yang tidak boleh diseragamkan. Biarlah masing-masing sesuai dengan keunikannya, ciri khasnya, begitu ya. Perbedaan yang ada bukan dipersoalkan, dipertentangkan, tetapi justru dianggap sebagai anugerah, sebagai kekayaan yang harus dihormati, dihargai. Nah, PGI terbentuk itu sebenarnya bukan serta-merta, walaupun secara legal standing dia terbentuk 25 Mei 1950. Tapi sebelum PGI itu namanya DGI, Dewan Gereja di Indonesia, begitu ya. Kemudian perkembangan kemudian menjadi PGI. Nah, lalu visinya adalah mewujudkan keesaan gereja-gereja di Indonesia, karena disadari
latar belakang itu tadi, perbedaan, keragaman ya gereja-gereja yang ada di Indonesia. Nah, dengan adanya PGI maka diharapkan yang berbeda-beda itu tadi bisa saling mengakui, saling menerima. Ya, karena di PGI itu sendiri ada yang namanya dokumen keesaan. Nah, salah satu bagian dari dokumen keesaan itu ada yang disebut dengan piagam saling mengakui, saling menerima. Jadi gereja-gereja yang bergabung di PGI itu maka dia wajib harus mau mengakui, menerima keunikan, kesepakatan untuk yang ada itu, gitu ya. Jadi keunikan-keunikan yang ada itu harus dia hargai, dia hormati. Nah, karena tanpa itu maka kerukunan di internal Kristiani tidak mungkin bisa terjadi, begitu ya. Nah, jadi keragaman itu memang tantangan dalam kerukunan, begitu. Nah, itu juga PGI kemudian bukan saja berjuang untuk bagaimana memelihara kerukunan inter, tetapi juga antar. Bukan hanya antar, tapi juga inter. Tidak mungkin gereja-gereja bisa misalnya rukun dengan pihak luar, di dalam aja nggak rukun, gitu kan? Rukunkan di dalam, rukunkan dengan yang di luar, itu tujuannya sebenarnya begitu. Nah, di Kalimantan Barat juga karena turunan dari PGI yang di pusat. Jadi PGIW Kalbar itu adalah alat kelengkapan PGI yang ada di tingkat nasional, gitu ya. Untuk PGIW itu tingkat wilayah. Dan PGI itu adalah ya Majelis Keagamaan Kristen, sama dengan Majelis Ulama Indonesia. Ada. Kemudian di Katolik itu kayak KWI, begitu ya, Konferensi Wali Gereja, atau Walubi di Buddha, PHDI di Hindu, Matakin di Konghucu. Nah, jadi di Kristen namanya PGI. Nah, begitu. Nah, untuk Kalimantan Barat kita ada 37 sinode gereja. Ada 37 sinode gereja dengan berbagai latar belakang teologi itu tadi. Nah, ada yang arus utama, ada yang Lutheran, ada yang Calvinis. Gereja-gereja arus utama namanya kami sebut gereja mainstream, gitu. Nah, mainstream itu Lutheran, Calvinis, kayak HKBP, GKE, GPIB, gitu, gereja-gereja ya tanda kutip agak-agak tradisional, begitu ya. Kemudian gereja-gereja Injili, sampai gereja-gereja karismatik itu hampir semua sudah bergabung di PGI. Masuk ke situ semua, Pak. Betul. Ya, itulah sebabnya PGI itu dapat dikatakan taman, diibaratkan seperti taman ya. Di situ ada banyak pohon, dan pohon itu ada banyak ranting dan dahan. Nah, jadi PGI itu adalah taman di mana ada banyak pohon itu tadi. Nah, gitu. Mewadahi begitu banyak denominasi yang ada di Indonesia, di Kalimantan Barat. Nah, disitulah kita memperlihatkan bentuk persatuannya, ya, persekutuan, termasuk juga kita memformat bagaimana hubungan dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang juga sangat majemuk. Nah, gitu. Oke, Pak, ini menarik sekali pemirsa ya. Tadi sudah cukup banyak yang disampaikan oleh Pak Pendeta. Kemudian terkait ini, Pak, terkait isu keadilan sosial. Bagaimana menurut pandangan Bapak untuk di Kalimantan Barat ini? Ya, keadilan sosial itu tantangan bagi semua agama ya, termasuk di kalangan Kristen, karena kita selalu berhadapan dengan persoalan-persoalan sosial, masyarakat rentan, anak-anak, kaum perempuan, begitu, kemudian disabilitas, kelompok-kelompok rentan lainnya, begitu ya, termasuk juga kelompok masyarakat adat, begitu ya. Memang selama ini PGI terus bersama-sama dengan masyarakat lainnya, betul, terus mengedukasi, juga, memberi penguatan, mengedukasi, termasuk mengadvokasi,
kelompok-kelompok rentan itu tadi, begitu ya. Nah, langkah-langkah yang sering kita lakukan, misal kalau edukasi melalui seminar-seminar. Ya, melalui seminar-seminar itu, misalnya di sidang-sidang kita ada namanya sidang MPL, itu dilaksanakan sekali setahun. Nah, di situ kita programkan apa bentuk, misalnya Apa MPL apa tuh Pak? oh iya, MPL itu Majelis Pekerja Lengkap. Majelis Pekerja Lengkap itu alat kelengkapan dari PGW yang ada di Kalimantan Barat, yang terdiri dari pimpinan-pimpinan sinode. Iya. Nah, jadi pengurus PGI itu dipilih oleh pimpinan-pimpinan sinode yang ada. Nah, disitulah kita kembali menggumuli masalah-masalah bersama, keadilan sosial, kemudian advokasi, ya termasuk kaitan dengan misalnya persoalan-persoalan bersama, misalnya lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Ya, kita tahu misal Kalimantan Barat ya khususnya dan Indonesia umumnya, ya tantangan terbesar kita salah satunya di lingkungan hidup. Nah, termasuk PGI setiap ada yang disebut dengan Prokelita, program kerja 5 tahunan. Ya, jadi masing-masing Prokelita itu kita ada concernnya gitu ya. Nah, sekarang ini kami memiliki concern berkaitan dengan polikrisis ya. Polikrisis ya. Nah, ada beberapa krisis yang kita identifikasi itu ada di sekitar kita. Di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Nah, krisis-krisis itu di antaranya krisis kebangsaan, kemudian krisis keesaan gereja, lalu krisis dalam keluarga, kemudian krisis ekologi ya, termasuk juga krisis pendidikan, kemudian ditambah lagi dengan tantangan disrupsi teknologi dan informasi dengan hadirnya misalnya artificial intelligence. Jadi polikrisis itu yang menjadi tantangan PGI, ya termasuk ya tantangan semua umat beragama saya rasa ya. Krisis-krisis itu misal krisis kebangsaan atau krisis keesaan gereja tadi sudah saya singgung ya. Nah, kemudian krisis ekologi ya, ekologi ya lingkungan ini deforestasi ya, dan kita sebagainya tahu gitu, Pak, ya. Akhirnya PGI sadar betul bahwa alam bisa bertahan hidup tanpa manusia. Tapi manusia tidak mungkin mampu bertahan hidup tanpa lingkungan hidup yang layak untuk hidup. Luar biasa nih pemirsa ya. Jadi karenanya PGI melihat bahwa ini masalah kita begitu ya. Alam bisa bertahan hidup tanpa manusia, tapi manusia tidak mungkin bisa bertahan hidup tanpa lingkungan hidup yang layak untuk kita tinggali begitu ya. Nah, kita melihat bagaimana kerusakan lingkungan hidup semakin parah. Ya, katakanlah dalam konteks saya seringkali memberi mata kuliah kepada mahasiswa saya sampaikan begini. Bumi satu-satunya planet di jajaran tata surya yang memungkinkan manusia yang bisa untuk dihuni. Belum ada atau tidak ada planet manapun di ekosistem tata surya yang bisa dihuni selain bumi. Nah, bumi satu-satunya ternyata ya hampir 70-80% itu permukaannya lebih banyak lautan daripada daratan. Iya, lautan memang. Nah, daratan ya katakanlah mungkin 20% ya, 20% dari permukaan bumi itu ditempati atau dihuni oleh penduduk manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, manusia dari tahun ke tahun kan perkembangan penduduk kan makin bertambah. Sekarang mungkin sudah hampir 8 miliar gitu ya. Nah, 8 miliar ini semuanya ingin bertahan hidup dan rata-rata bertahan hidup itu dari lingkungan hidup. Nah, kita bisa bayangkan kalau dari 8 miliar penduduk bumi bertahan hidup dari lingkungan hidup, tetapi mentalitas hidup untuk bertahan hidup itu lebih mengedepankan mentalitas serakah, rakus, tamak, melihat ekologi lingkungan, tambang dan sebagainya itu
semata-mata untuk kepentingan ekonomi sesaat, memperkaya segelintir orang, kita bisa bayangkan begitu apa yang akan terjadi untuk depan, akan datang. Jangan-jangan kiamat bumi sudah dekat. Iya. Nah, oleh karena itu PGI kami sangat konsen melihat persoalan lingkungan hidup yang ada di sekitar kita ini sebenarnya sudah mengarah ke krisis atau sudah krisis lingkungan hidup, kerusakan lingkungan hidup dengan alih fungsi hutan, gitu ya. Nah, dampaknya luar biasa, misalnya yang nggak seimbang. Betul. Ya, misalnya kabut asap saat kemarau, kemudian banjir besar berkepanjangan pada saat musim hujan. Belum lagi dampak-dampak yang lain akibat krisis lingkungan hidup itu. Ini Pak, mungkin persoalan hak asasi manusia juga Pak. Ini gimana menurut Bapak nih untuk tadi kalau kita sudah bahas tentang krisis lingkungan, tentu juga persoalan hak asasi manusia tidak boleh diabaikan juga. Ini gimana pandangan Bapak? Memang saya pikir PGI pandangannya sama dengan agama lain begitu ya, bahwa hak asasi manusia itu hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang yang harus dihargai oleh semua orang begitu ya. Nah, PGI juga selama ini sangat konsen memperhatikan hal itu. Nah, salah satu bentuk kita misalnya dengan seminar agama-agama beberapa tahun yang lalu kami menyelenggarakan seminar agama-agama tingkat nasional dan PGI Kalbar jadi tuan rumah. Nah, di situ kita mengedukasi peserta, karena untuk sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil, untuk masyarakat luas dimulai dari pribadi-pribadi begitu ya. Penyadaran tentang pentingnya hak asasi manusia, mengadvokasi hak asasi manusia, kelompok-kelompok minoritas, kelompok-kelompok rentan itu yang diperjuangkan harus setara, dihargai begitu ya. Mungkin ada contohnya Pak kalau di Kalbar? Ya, kalau Kalimantan Barat memang yang kami lakukan selama ini ya kita mengadvokasi misalnya masyarakat adat. Iya. Nah, itu penting sekali masyarakat adat. Ya, termasuk juga yang serba dilema dalam tanda kutip itu masyarakat Peladang. Nah, masyarakat Peladang beberapa waktu yang lalu itu sempat ladang berpindah. Memang di satu sisi seolah-olah mereka ini seperti penyebab kebakaran hutan, padahal tidak seperti itu. Mereka membakar ladang untuk bertahan hidup sebenarnya. Dan cara membakar ladang itu pun juga sangat arif, terukur, dan tidak membakar, tetapi tidak membakar dalam pengertian bukan membakar hutan, tapi membakar ladang. Nah, hanya saja saat membakar itu di musim kemarau dan saat bersamaan perusahaan-perusahaan yang banyak di Kalbar itu ikut-ikutan. Nah, itu dia. Kalau para peladang membakar ladang itu bisa dihitung dalam waktu mungkin menit atau jam itu udah padam. Iya, benar. Karena mereka ladang itu dibersihkan, ditebas, tebang, kemudian dibersihkan pinggir-pinggirnya, kemudian mereka bakar. Dalam waktu tertentu itu sudah padam itu. Tidak lama. Tapi beda kalau perusahaan, mereka itu kan bakar tanpa begitu. Jadi hutan yang habis. Belum lagi kalau hutan gambut kemana-mana. Betul. Nah, jadi kami juga konsen mengadvokasi mereka begitu ya, karena mereka kita sadar pilihan untuk bertahan hidup itu yang sulit. Untuk hidup. Kecuali kalau ada opsi lain untuk mereka. Bukan untuk memperkaya diri, untuk bertahan memang hidup. Benar-benar untuk memperpanjang napas mereka supaya bisa tetap bertahan hidup begitu ya. Nah, itu salah satu ya. Kemudian kita seringkali juga melaksanakan seminar-seminar berkaitan kekerasan terhadap perempuan, anak. Itu juga bagian dari itu tadi ya, advokasi terhadap kelompok-kelompok rentan. Pemirsa kerukunan yang kami banggakan, tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan tentang profil PGIW, kemudian bagaimana isu keadilan sosial dan lingkungan serta HAM di agama atau di umat Kristiani ya. Kita cukupkan di segmen pertama Pak Pendeta, nanti kita lanjut di segmen berikutnya terkait moderasi beragama ala Kristiani dan beberapa hal yang lain.